Investasi bukan hanya tentang memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui investasi pada perusahaan dalam negeri, kita turut mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karena itu, keputusan investasi perlu didasarkan pada analisis yang objektif dan komprehensif. Pada video ini, kami menganalisis PT Victoria Care Indonesia Tbk dengan kode saham VICI, emiten sektor personal care di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan analisis fundamental dan valuasi, kami memberikan rekomendasi buy dengan target harga Rp814 per saham dengan potensi upside 49,38%. Penilaian ini didasarkan pada 1. Harga saham VICI yang masih di bawah nilai intrinsik, 2. Profitabilitas dan arus kas operasional yang unggul, 3. Ekonomi Indonesia yang masih terjaga, 4. Prospek industri personal care tetap positif. Selanjutnya, untuk memahami dasar rekomendasi tersebut, mari kita mulai dari mengenal profil PT Victoria Care Indonesia Tbk. PT Victoria Care Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri personal care yang didirikan pada tahun 2006 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. Perusahaan ini menjalankan proses bisnis yang terintegrasi, mulai dari penelitian hingga pengemasan produk. Portofolio usahanya didominasi oleh segmen perawatan tubuh dan antiseptik sebesar 52,88%. Diikuti perawatan rambut sebesar 46,90% yang menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Dari sisi makroekonomi, Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 4,7% pada tahun 2026, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat sebesar 5,04%. Meskipun inflasi berada di level 5,2% dan nilai tukar mencapai Rp17.826 per dolar AS pada Juni 2026, permintaan produk personal care diperkirakan tetap stabil. Selain itu, tren penurunan suku bunga diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat dan memberikan sentimen positif bagi prospek pertumbuhan PT Victoria Care Indonesia Tbk. Produk Miranda VICI mendominasi pasar hair color 2025 dengan pangsa 48% unggul signifikan dari kompetitor. Sejalan dengan produksi lokal yang mencapai 79,15% dari total pasokan personal care di Indonesia. Proyeksi CAGR industri herbal beauty global juga meningkat dari 8% menjadi 14% dalam 5 tahun ke depan, membuka peluang besar bagi VICI untuk memperkuat posisinya di sektor personal care. Hal ini didukung ekspansi distribusi VICI, baik internasional ke Asia, Timur Tengah, dan Afrika, maupun domestik melalui grosir tradisional, toko modern, dan toko tradisional di seluruh Indonesia. Berdasarkan Porter 5 Forecast, VICI menghadapi persaingan tinggi antar pelaku usaha exciting, diperkuat daya tawar konsumen yang tinggi akibat banyaknya pilihan produk sejenis, serta ancaman substitusi level moderat. Namun, kondisi ini diimbangi oleh hambatan masuk industri yang tinggi, tercermin dari rendahnya ancaman pendatang baru dan kuatnya posisi tawar VICI terhadap pemasok. Secara keseluruhan, VICI tetap berada pada posisi industri yang relatif strategis. Dari sisi keberlanjutan, VICI berhasil memenuhi 16 dari 17 tujuan SDGs, mencerminkan integrasi ESG yang kuat. Hal ini didukung oleh kenaikan biaya pengelolaan lingkungan sebesar 118,8 miliar pada tahun 2025. Bukti keseriusan VICI memperkuat keberlanjutannya. Dari sisi skor GRI, governance menjadi capaian tertinggi dengan 71%, mencerminkan tata kelola yang kuat dan transparan. Ini menjadi salah satu dasar kami merekomendasikan buy untuk saham VICI. VICI mencatat profitabilitas solid di angka 9,69%, meskipun masih berada di bawah Unilever secara posisi perusahaan. VICI masih berada di posisi yang setara dengan Unilever. Valuasi ini didukung juga dengan gross profit margin VICI sebesar 55,87%, lebih tinggi dari perusahaan lainnya. VICI memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan current ratio sebesar 4,86, hanya berada sedikit di bawah PT Mandong Indonesia. Namun VICI tetap unggul pada operating cash flow sebesar 1,25 dari perusahaan lainnya. Altman G-Score konsisten di angka 2,0 sejak 2021, mencerminkan fondasi keuangan yang kuat dan jauh dari resiko kebangkrutan. Benis M-Score minus 2,58 di bawah ambang batas minus 1,78, mengidentifikasikan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
Pendapatan Vici juga diproyeksi tumbuh 5% dalam 5 tahun mendatang, menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat di sektor personal care. Kami menghitung nilai intrinsik Vici menggunakan metode DCF-FCFE untuk mengukur potensi arus kas yang dapat diperoleh perusahaan dari ekuitas yang dimiliki. Model FCFE ini kami pilih karena Vici tidak memiliki proporsi utang jangka panjang. Kami menggunakan suku bunga acuan Bank Indonesia pada November 2025 sebesar 4,75% sebagai asumsi aset bebas risiko. Melalui kalkulasi tersebut, kami mendapatkan hasil cost of equity sebesar 6,26%. Sementara itu, pertumbuhan terminal kami asumsikan dari proyeksi pertumbuhan populasi, GDP, serta pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kami mengukur nilai ekuitas sebesar 5,9 triliun rupiah yang menghasilkan harga wajar sebesar 880 rupiah. Selanjutnya, konsistensi distribusi dividen Vici meyakinkan kami melakukan analisis DDM. Kami memproyeksikan dividen Vici akan mencapai 239 pada tahun 2030 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,81%. Menggunakan metode DDM, kami mendapatkan nilai wajar Vici sebesar Rp765. Untuk melengkapi analisis valuasi, kami melakukan valuasi relatif menggunakan rasio PER dan PBV sebagai acuan performa perusahaan terhadap pergerakan harga saham di bursa. Analisis PER dan PBV ini mengindikasikan bahwa saham Vici undervalue karena berada di bawah rata-rata historis 5 tahunnya. Target harga berdasarkan rata-rata PER 5 tahun berada di angka Rp929, sedangkan berdasarkan PBV berada di angka Rp587. Terakhir, kami melakukan simulasi Monte Carlo dengan 10.000 iterasi untuk menguji kekokohan model valuasi, di mana hasilnya menunjukkan probabilitas 85% untuk rekomendasi beli. Dalam menentukan target harga saham, kami mengkombinasikan metode DCF dan relative valuation. DCF diberikan bobot lebih besar sebesar 60% karena lebih mencerminkan prospek fundamental jangka panjang perseroan. Sedangkan relative valuation diberikan bobot 40% untuk menangkap kondisi valuasi pasar saat ini. Selanjutnya, metode FCFE dan DDM masing-masing diberikan bobot 55 dan 45%, sementara PER dan PBV diberikan bobot 60 dan 40%. Berdasarkan pembobotan tersebut, kami memperoleh target harga saham Vici sebesar Rp814 dengan potensi upside sebesar 49,38%, sehingga kami merekomendasikan beli. Selanjutnya, pada analisis risiko, kami mengidentifikasi 4 risiko utama. Pertama, risiko makro berupa ketegangan geopolitik yang dapat mengganggu rantai pasok dan meningkatkan biaya bahan baku. Kedua, risiko pasar akibat persaingan harga dan branding yang semakin ketat. Ketiga, risiko operasional yang berasal dari perubahan preferensi konsumen. Dan yang keempat, risiko keuangan akibat fluktuasi nilai tukar yang dapat meningkatkan biaya impor. Untuk memitigasi risiko tersebut, Vici melakukan diversifikasi pemasok, memperkuat inovasi produk, meningkatkan pemasaran digital, serta memperluas penggunaan pemasok lokal. Oleh karena itu, kami optimis Vici masih memiliki prospek pertumbuhan yang baik, didukung oleh fundamental keuangan yang solid, inovasi produk yang berkelanjutan, serta prospek industri personal care yang tetap positif. Hal tersebut diyakini mampu menjaga pertumbuhan kinerja keuangan perseroan dalam jangka panjang.